Ada kiat-kiatnya. Masyhur. Yang pertama adalah di antara turuk, ya saya katakan di sini lil mu'min iddati turuk wa li husul wa li taktsir min rizq. Banyak sekali cara sebenarnya. Ini tulisan saya susun sendiri, mudah-mudahan saya tulis dalam bentuk buku nanti. Cuma ini masih dalam bahasa Arab, catatan kecil gitu ya. Saya coba kumpulin dari beberapa buku-buku. Juga ayat-ayat Al-Quran. Dalil yang paling kuat adalah saya selalu mengambil Al-Quran. Karena subhanallah banyak Al-Quran yang belum ditadabburi ayatnya. Banyak sekali ditadabburi. Kita masuk sekarang adalah poin pertama untuk mempertahankan atau menambah satu. Yang pertama adalah ini yang paling inti, bersyukur kepada Allah. Syukuri itu. Mengatakan Alhamdulillah. Hanya itu saja yang Allah inginkan. Perhatikan baik-baik dalilnya. Surah Al-Ankabut. Urutan 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Al-Ankabut 29 ayat 17. Artinya, kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya. Innama ta'buduna min dunillah awthana. Semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru, gantungkan nasib kalian, gitu kan? Ragu-ragu, Tuhan enggak ya? Bisa enggak dia? Itu saja sudah masuk. Awthana, semua benda mati. Semua benda mati. Apa yang kalian semua sembah selain Allah, ini awthan bukan cuma patung ya, tapi awthan semua benda mati. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua subhanallah, orang yang mengatakan kuburan ini bisa berikan manfaat, pohon ini ada keramat, ini semua bohong. Allah mengatakan ifka, enggak ada, bohong semua itu. Ini berarti Allah sudah memberikan kepada kita dan harus kita yakini sebagai mukmin semua itu bohong. Enggak ada apa-apa mereka. Authanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian sembah selain Allah authan, benda mati. Manusia pun yang disembah mati, gitu kan? Semua benda mati. Dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua bohong, subhanallah. Semua kebohongan. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang mengatakan kuburan Nabi bisa memberikan manfaat, wallahi demi Allah bohong. Dari mana dalilnya? Bukankah bukankah Allah SWT sudah mengatakan tentang Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau mati Muhammad, berarti mati sudah tidak akan berfungsi, dan mereka pun akan mati. Semua yang menyalahgunakan ibadah kepada Allah akan mati. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak pernah bisa, hai Muhammad. Kalau Muhammad tidak bisa sallallahu alaihi wasallam, berarti kita lebih tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan apapun bagi orang yang mati di kubur, dan kau pun tidak bisa dengar apa-apa dari mereka. Biar kamu gali, biar kamu apa, nggak bisa kamu buat apa-apa. Nggak ada, kuburan selesai, nggak boleh. Kata Nabi SAW apa? La taj'alu kuburakum masajid. Jangan jadikan kubur kalian tempat ibadah. Kenapa masih ada orang yang pergi ke kuburan minta-minta itu? Dari mana bisa ini? Awthana, benda mati. Ifka, kebohongan. Saya kasih contoh, ada satu kuburan di Mesir, di daerah Tanta. Tanta ini mungkin sekitar 200 kilo dari Kairo ya. Ada di sana satu kuburan itu, dulunya ya, kuburan itu biasa saja. Ada seseorang yang mati, kemudian karena dia ditokohkan oleh masyarakat, ada yang wakafin tanah di kebun kurmanya, ditaruh kuburannya di situ. Sudah, dikuburlah. Berjalan waktu, meninggal generasi-generasi itu, ternyata anak ahli warisnya menjual tanah, sampai akhirnya kuburan itu karena dibagi-bagi oleh ahli waris dan dijual, berada di pinggir jalan raya. Dengan berjalan bertahun-tahun gitu. Ada dua orang yang tidak bertanggung jawab datang dari Mesir. Ini masyhur kisahnya dan ini disampaikan oleh dosen kami. Saya dulu pernah tahun 89 di Mesir, ini cerita langsung dari para guru-guru. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu cerita dari mereka langsung. Insya Allah benar gitu, saya yakin karena saya tahu betul cerita ini. Dan ya, mohon maaf bukan dari dosen Mesir, ini dari guru-guru kami termasuk guru akidah Dr. Fahad Suhaimi. Itu beliau mengingatkan atau menyampaikan kami pada saat tingkat 3 kuliah di dalam materi tauhid. Ini yang benar. Jadi saya ingat betul beliau mengatakan kisah ini, dan beliau mengatakan itu kisahnya adalah dua orang yang mampir kemudian ban mobilnya pecah. Dilihatlah kuburan itu di pinggir jalan. Yang satu perbaiki ban, yang satu ini mujrim. Mujrim ini orang jahat betul. Dia lihat kuburan itu selama 15 menit temannya perbaiki ban, berapa banyak orang yang lewat mampir berikan salam kepada kuburan. Dia nyebrang, diambil
satu kaleng yang sudah rusak di situ, ditaruh dekat kuburan, dia pergi, dia nyebrang, dilihat. Ternyata dari sekian survei dia, naudzubillah, berapa orang yang lewat, ada yang sempat taruh duit. Karena kejahilannya. Dia bilang sama temannya, kita nggak jadi pulang ke Kairo. Dia pergi ke toko bangunan, dibongkar kuburan itu besok, dipasangin keramik, pasangin pagar, taruh celengan yang bagus. Ternyata dari sekian banyak orang lewat, betul-betul kasih duit. Sekarang kuburan itu bisa menampung, ya, menjadi sebuah masjid yang besar, daerah Tonta itu bisa menampung sekitar 1000 atau 2000 jemaah, saya lupa ya penyampaian, tapi susah sangat besar. Dan orang datang karena kuburannya, bukan karena masjidnya. Dan yang sudah membangun itu terima per hari itu per bulan ya 1 juta jenih. Jadi 1 miliar rupiah dia terima uang dari celengan yang masuk ke situ. Orang musyrik dia nggak pusing. Dan ini betul-betul ifka, kebohongan. Semua subhanallah. Yang di kuburan-kuburan di Indonesia ini yang banyak yang disembah-sembah, yang diminta-minta itu kebohongan semua. Allah mengatakan, wa takhluquna ifka. Semua kebohongan, authan, benda mati. Mintalah di sini ini syekh fulan berikan manfaat, kebohongan. Kalau dia bisa berikan manfaat, wallahi Tuhannya Allah dia lebih mampu. Kuburan ini kuburnya wali, bisa berikan. Kenapa enggak minta kepada Tuhannya? Pasti Tuhannya lebih mampu, untuk apa minta kepada dia? Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya heran dengan orang yang minta-minta ke kuburan, sementara di kuburan adalah orang mati, benda mati, yang seperti dia tapi sudah mati tinggal tulang. Dia masih hidup, dia malah bisa lebih bermanfaat daripada orang itu di muka bumi. Tapi dia tidak mau fahami itu. Allah mengatakan, membongkar, mengatakan authana dan ifka, benda mati dan bohong semuanya, bohong, semua penipuan. Di Surabaya begitu juga, di Wali Songo, sumur yang sudah tua gitu. Air berkah dijual berjergen-jergen. Harganya, kenapa nggak beli Zam-Zam? Walaupun sudah coklat, airnya kotor, bisa buat penyakit. Enggak, ini berkah dari zaman Wali Songo. Subhanallah. Jadi kalau dari zaman Wali Songo berarti tetap berkah itu. Sunnatullah, kalau sumur sudah kotor, harus diuruk kembali. Diganti, dibersihin airnya, baru bisa jadi air bersih. Dan itu juga karena Allah yang ciptakan. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Wali Songo itu. Tidak ada hubungannya. Kan gitu. Ini enggak, dianggap berkah, lebih berkah daripada Zam-Zam malah. Orang-orang pada beli, minum, kejahilan, nanti sakit perut dianggap tidak apa-apa. Gitu kan. Ini bagaimana caranya? Semua ifka, semua subhanallah penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang luar biasa, direkayasa oleh orang-orang tertentu. Saya tidak bahas siapapun ya, tapi orang tertentu ini memang tujuan semua ujungnya adalah dunia. Semua orang yang mengajak penyembahan selain Allah, menghidupkan bid'ah lawan sunnah Nabi SAW, nggak salahnya karena mau hidup, duit di belakangnya. Hanya itu saja, karena masih mau rezeki dari manusia. Lupa kalau Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Dan ini ini luar biasa pada menjawab depan Allah SWT hari kiamat. Allah mengatakan, innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah itu, kebohongan-kebohongan tadi semua tidak bisa memberikan kalian apa-apa dari rezeki. Tidak bisa menyiapkan fasilitas kalian. Fabtagu indallahir rizqa. Hanya cari rezeki dari Allah. Wa'buduhu, ikutilah itu rezeki untuk kamu minta dengan ibadah kepadanya. Ibadah yang benar, sesuai dengan wahyu. Washkurulah, dan syukuri. Kan gitu. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah SWT juga menceritakan dalil yang selanjutnya adalah surah Saba, urutan 34 ayat 15. Di mana Allah SWT menceritakan tentang negeri Saba. Saba ini Yaman ya. Ini cerita zaman dulu tapi ada pelajaran besar. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada negeri Saba, di tempat tinggal mereka, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tandanya apa? Allah mengatakan jannatani an yamin wa shimal. Jadi saking taatnya mereka beribadah pada saat itu, sampai Allah menjadikan di timur Sabak dan baratnya, itu semua timurnya isi dengan buah-buahan, penuh buah-buahan, segala macam buah-buahan ada pada saat itu. Dan di sebelah timurnya, di baratnya semua penuh dengan sayur-sayuran. Semua bermanfaat, tidak ada pohon satupun yang tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bisa memberikan mereka. Ada pohon yang cuma melindungin. Ini enggak, memang memberikan kepada mereka. Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum. Disuruh makan, silahkan makan. Yang halal, nikmatin. Lalu Allah mengatakan kata kuncinya, washkurulah.
Tapi ikuti dengan syukur. Alhamdulillah. Para ulama salaf, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saudaraku, itu kalau minum, coba terapin ini. Beliau kalau minum buka gelas, Bismillah, diturunin, Alhamdulillah. Masuk lagi, Bismillah, turunin lagi, Alhamdulillah. Satu gelas itu mungkin Abdullah bin Umar bisa minum 10 kali Bismillah, 10 kali Alhamdulillah. Kita kadang-kadang satu kali Alhamdulillah saya syukur kalau bisa, gitu kan? Makanya saya sering tekankan dalam pengajian saya, subhanallah, saya terapkan juga di rumah, jangan lupa kerasin suara, Bismillah, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita kira kita sudah baca, padahal sebenarnya belum. Dan kalau kita lupa baca, apa yang terjadi? Syaitan mencurinya. Tambah lagi ada orang minum dan makan dengan tangan kiri, tambah jadi, syaitannya tambah jadi, tambah ambil. Jangan kalian minum dan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan, kata ulama hadis, maksudnya syaitan makan dengan syaitan mencuri makanan yang dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Karena dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang lupa membaca bismillah pada saat awal makan dan minum, kemudian dia mengingatnya dan mengatakan bismillah awalihi wa akhiri, maka syaitan di sebelahnya akan memuntahkan apa yang dia curi. Jadi mencuri kan gitu. Nah dengan juga dengan disyukuri, alhamdulillah. Kenapa kita kalau habis makan, habis minum bilang alhamdulillah? Supaya minimal kenikmatan minum dan makan itu bertahan atau bisa bertambah, malah lebih nikmat lagi setelah itu. Allah mengatakan kulu min rizqi rabbikum, silahkan makan. Dan ingat, pada saat Allah haramkan sesuatu, Allah bukakan banyak pintu halal. Sudah pernah saya jelaskan itu hari. Babi Allah haramkan, satu sisi. Sisi lain Allah halalkan sapi, ayam, kambing. Semua hewan-hewan di air halal. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamar, nggak boleh minum ya, ini khamar, memabukkan, ada alkoholnya, baik. Masih ada susu, ada sirup, ada air putih, kenapa harus khamar? Allah haramkan satu, masih banyak yang lain. Allah haramkan pergaulan bebas, tidak boleh, walaupun kebutuhan biologis kita harus terlampiaskan kepada lawan jenis, manusia normal. Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Pasti kita punya hubbus syahawat, cinta, syahwat, diikuti dengan syahwat. Pasti kita mau melihat, pasti kita mau memegang, pasti mau mencium, pasti mau berjima. Itu pasti, fitrah itu. Tapi Allah ajarin caranya. Akad nikah, zina sama nikah bedanya hanya 10 menit. Hanya saya nikahkan kamu oleh walinya dengan anak saya si fulana, si laki-laki mengatakan saya terima, selesai, halal. Zina berhubungan biologis, hamil pasangannya, maka dimulai dengan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan kalau maksiat itu. Kalau ibadah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan dan diakhiri dengan kenikmatan. Otomatis begitu. Sekarang orang zina, la qaddarallah, haram, nggak boleh. Pelampiasan biologis kebutuhan dia, tapi caranya salah. Maka pada saat pasangannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu. Nama mereka di masyarakat rusak, anaknya yang lahir tidak jelas statusnya. Tapi kalau kita lihat orang menikah dengan cara yang Allah ajarkan, yang halal, yang itu. Setelah akad nikah, malam pertama, semua orang tahu kalau mereka berhubungan biologis. Sudah rahasia umum, mereka berhubungan. Kalau hamil pasangannya, istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang. Orang tahu ini karena hasil hubungan biologis. Bandingkan tadi sama zina, hasil biologis juga, tapi tidak ikuti jalan Allah. Malu semua, anaknya nggak jelas statusnya, ini nggak. Keluarganya semua senang, mereka senang, dipilih nama, baju bagus, segalanya. Pada saat lahir, anaknya jelas statusnya. Kenapa harus yang haram? Apa manfaatnya gitu? Saya waktu tanya, Ustaz boleh nggak pacaran? Boleh, tapi setelah nikah. Silakan nikmatin. Pegangan, ciuman, berjima, silakan, tapi setelah nikah. Kan gitu. Itu pointernya. Dan hilangkan prinsip dasar mengatakan harus punya ijazah baru menikah. Jauh-jauh itu semua. Nggak ada manfaatnya, kebutuhan biologisnya. Kalau sudah mendesak, kata Nabi SAW, ya sesuatu itu bisa menjadi haram. Mohon maaf, ini bukan hadis. Tapi saya dengan para ulama yang mengatakan bahwasanya semua yang bisa membawa orang pada yang haram, maka berarti dia sudah wajib untuk mencari yang halal. Jadi misal dia kalau tidak menikah maka dia bisa jadi zina, dia wajib nikah pada saat itu, punya kewajiban, nggak bisa tidak. Kalau dia lagi safar dan dia punya keringanan buka puasa tapi dia paksakan diri, kalau dia tidak buka puasa malah dia sakit, malah dia mati, maka dia wajib berbuka puasa. Sudah pindah gitu kan hukumnya, maka harus mengambil apa yang telah Allah SWT perintahkan tadi. Baik, selanjutnya dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya sesungguhnya negeri itu akan selalu thayyibah, akan selalu subur, makmur, tenang, aman kalau apa? Rabbun ghafur, ya, mengikuti Tuhan yang Maha Pengampun.